Di bawah terik matahari Kartago pada abad kedua, seorang pria berdiri di persimpangan jalan antara logika hukum Romawi dan iman yang radikal. Namanya adalah Tertullianus. Ia bukan hanya seorang penulis, ia adalah seorang pejuang kata-kata. Ia tidak hanya berbicara tentang agama, ia sedang membangun fondasi pemikiran yang akan bertahan selama ribuan tahun. Bayangkan Anda adalah seorang pengacara sukses di masa pemerintahan Romawi. Anda terbiasa dengan retorika, kemenangan di ruang sidang, dan logika yang dingin. Namun, setiap hari Anda melihat pemandangan yang tak masuk akal. Orang-orang Kristen diseret ke arena, namun mereka menghadapi kematian dengan pujian-pujian. Tertullianus bersantai. Ia melihat darah yang tumpah dan menyimpulkan sesuatu yang menggemparkan dunia. Darah para martir adalah benih gereja. Ia sadar bahwa sebuah keyakinan yang membuat orang berani mati adalah keyakinan yang layak untuk diperjuangkan dalam hidup. Setelah pertobatannya, Tertullianus tidak membuang kecerdasannya. Ia membaptis penanya untuk melayani Tuhan. Di saat dunia belum memiliki kata-kata yang tepat untuk menjelaskan siapa Tuhan itu, Tertullianuslah yang menelusuri kedalaman Alkitab dan merumuskan istilah Trinitas. Dari tangan seorang mantan pengacara inilah, kita belajar memahami bahwa Tuhan adalah satu substansi dalam tiga pribadi. Ia memberikan bahasa kepada iman kita. Ia membuktikan bahwa kecerdasan intelektual bukanlah musuh dari kerendahan hati spiritual, melainkan alat yang dahsyat untuk menyatakan kebenaran. Tertullianus adalah pengingat bagi kita di zaman ini. Ia hidup di masa ketika menjadi Kristen berarti siap kehilangan segalanya. Baginya, tidak ada jalan tengah. Apa urusan Athena dengan Yerusalem? Tanyanya dengan tajam. Ia menantang kita untuk tidak mencampur adukan kebenaran Tuhan dengan filsafat dunia yang kosong. Ia adalah sosok yang keras ya. Kadang-kadang ia terlalu kaku dalam disiplinnya. Namun, di balik kekerasannya, ada cinta yang membara akan kesucian. Ia mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus bukanlah sekedar rutinitas hari Minggu, melainkan sebuah transformasi total, sebuah komitmen yang tidak mengenal kata kompromi. Tertullianus mungkin tidak sempurna. Perjalanannya di akhir hidup penuh dengan dinamika dan kontroversi. Namun, sejarah mencatat namanya bukan karena kesempurnaannya, melainkan karena keberaniannya untuk berdiri tegak saat dunia mencoba membungkam gereja. Hari ini, warisan Tertullianus menantang kita semua. Apakah kita berani menggunakan talenta kita, entah itu seni, hukum, sains, atau suara kita, untuk menyuarakan kebenaran yang abadi? Belajarlah dari si pengacara dari Kartago ini. Jangan hanya menjadi penonton dalam sejarah, jadilah benih yang tumbuh dan berbuah di masa depan. Karena pada akhirnya, bukanlah kenyamanan yang akan diingat dunia, melainkan keberanian kita untuk setia pada apa yang benar.